Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Inilah lokasi pengabdian kita yang berjudul Sinergi Agromaritim untuk Produksi Garam Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Selatan Kabupaten Blitar. Di sekitar lokasi ini ada laut pantai selatan, bisa kelihatan di sebelah kanan saya, kemudian juga di depan saya namun tertutup oleh pohon-pohon, dan ini merupakan sumber air untuk pembuatan garam pada pengabdian kita. Kegiatan yang akan kita lakukan selama pengabdian yang pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat atau KUB Fajar Samudra sebagai petambak garam untuk mengenalkan teknologi baru dan penerapan sistem efisiensi dalam produksi garam, termasuk prinsip ekonomi biru dan produksi ramah lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknologi baru seperti model produksi garam terpadu berbasis agromaritim, pengolahan limbah bittern menjadi pupuk organik, produksi garam ikan, repacking garam dalam berbagai ukuran, budidaya rumput laut, dan penerapan sistem GMP dalam produksi garam. Kemudian pembuatan tunnel untuk penyimpanan air muda dan juga untuk budidaya rumput laut. Karena sesuai dengan tujuan kita, selain menghasilkan garam juga bisa menghasilkan rumput laut. Nah, supaya rumput laut ini tetap hidup, maka tunnel ini berukuran lebih tinggi dan juga lebih dalam dibanding dengan tunnel-tunnel yang lain, supaya rumput lautnya itu bisa tetap hidup. Selain itu juga airnya selalu digerakkan, karena di sini tidak ada listrik, maka kita untuk menggerakkan air ini dengan menggunakan panel surya. Ini adalah panel surya, ya, panel surya kita yang kita gunakan untuk menggerakkan air di panel air muda. Ini adalah rumput laut yang kita tanam di air muda, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rumput laut ini sampai sekarang masih tetap hidup karena dia diberi ruang yang lebih luas dalam dan airnya terus mengalir. Oke, ini adalah rumput lautnya, tetap segar, tetap bisa hidup, dan ini akan saya masukkan lagi ke tunnel. Ya, setelah dari air muda, selanjutnya dialirkan ke tunnel berikutnya. Ini sebagai penyimpanan air muda. Ini adalah tempat peminihan setelah dialirkan dari air muda. Dari tunnel peminihan, ketika air garam itu sudah mencapai BE20, maka selanjutnya dilakukan filterisasi. Ini adalah alat filter yang sudah kita siapkan untuk mengalirkan air tua. Nah, ketika tunnel-tunnel kita ini tidak cukup, maka air tua itu akan disimpan di bioflok. Ini yang warna hitam ini adalah bioflok untuk menyimpan air tua. Panel untuk penyimpanan air tua ini sudah kelihatan kristal-kristal garamnya, masih sebagian, belum seluruhnya terbentuk kristal garam, tapi masih sebagian saja. Sampai hampir 2 bulan untuk bisa jadi secara keseluruhan. Nah, ini adalah tadi contoh garam yang sudah jadi dan kita kemas dengan berbagai varian dan bentuk kemasannya. Kemudian juga kita di proses pelatihan pemasaran juga memberikan atau melatih untuk para petani yang KUB Fajar Samudra ini untuk bisa menjual secara online. Nah, selanjutnya juga pelatihan-pelatihan yang lain seperti bagaimana membudidayakan rumput laut, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas garam, dan juga untuk diversifikasi produk. Selanjutnya, kami juga melakukan diversifikasi produk dengan menghadirkan berbagai varian garam ikan, yaitu garam kuning, garam biru, dan garam putih. Garam kuning dibuat dengan tambahan bubuk kunyit atau agriflavin, sedangkan garam biru dengan methylene blue. Kami juga telah melakukan repacking garam krosok dalam kemasan 5 kilo, 10 kilo, dan 50 kilo. Kali ini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau pupuk sulfat dari bittern 75. Yang pertama adalah
mencampur ultradot dengan air sehingga membentuk sebuah larutan. Nah, yang pertama adalah larutan pupuk ultradot dengan air, yang dimana perbandingannya adalah 75 mg air dengan 4 sendok ultradot, 4 sendok makan ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pencampuran pupuk magnesium dengan air yang sama yaitu 75 mg dengan 4 sendok makan pupuk magnesium. Nah, yang terakhir yaitu sebanyak 25 mg air dengan setengah sendok makan NaOH. Lalu yang pertama adalah pencampuran pupuk ultradot dengan air bitter itu sendiri. Nah, hal ini membantu untuk membentuk kristalisasi. Ini bisa langsung dicampur ke dalam 250 mg air bitter. Nah, lalu menyalakan diffuser atau aerator. Nah, di sini itu ada alat yang namanya diffuser. Nah, diffuser ini sendiri itu membantu untuk memberikan pasokan oksigen sehingga campuran ultradot dan bitter itu bisa tercampur dengan merata. Nah, kali ini saya akan menyalakan alatnya. Nah, bisa terlihat di sini ada pembentukan gelembung. Nah, hal ini terjadi karena keluarnya oksigen atau udara dari diffuser. Nah, hal ini membantu untuk menghomogenkan bitter dengan pupuk ultradot. Nah, selanjutnya yaitu penambahan magnesium sulfat. Nah, ini juga membantu dalam pembentukan kristalisasi yang baik atau lebih membentuk berwarna putih dan kristal. Nah, ini saya tambahkan lagi. Nah, untuk NaOH sendiri, ini kan hanya untuk membantu mempertahankan suhu atau pH. Maaf, pH itu di angka 9. Nah, ini tidak boleh langsung ditambahkan semua, tapi hanya berkali saja, sedikit-sedikit saja. Nah, hal ini membantu membentuk kristalisasi lebih cepat karena pH bertahan di angka 9 atau basah. Nah, kalau dirasa sudah, itu bisa dibiarkan saja. Nah, sekarang kita tinggal menunggu 60 menit hingga 4 jam untuk mehomogenkan larutan ini sehingga membentuk sebuah kristalisasi. Kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan pemasaran yang meliputi pembuatan packaging. Ini adalah contoh packaging yang sudah kita buat untuk kemasan garam dari Fajar Samudra. Di sini ada macamnya, ini ada yang garam kemasan warna biru, putih, dan kuning. Kemudian kegiatan berikutnya kita juga membuatkan logo dari ini garam Fajar Samudra. Logo ini nanti akan kita buatkan hak merek ya. Kemudian juga kita di proses pelatihan pemasaran juga latih untuk para petani yang KUB Fajar Samudra ini untuk bisa menjual secara online supaya bisa menjangkau banyak wilayah, bahkan kalau bisa secara nasional. Produk garam yang dihasilkan oleh KUB Fajar Samudra. Di sini ada beberapa jenis, ada garam ikan yang berwarna putih, kemudian ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning dan biru ini untuk kepengobatan penyakit dari ikan dan juga untuk kesehatan ikan. Kemudian di sini ada beberapa ukuran, yaitu ada ukuran 500 gram, ini 500 gram, kemudian ada ukuran 5 kilo, yang ini adalah 5 kilo, kemudian ini yang ukuran 10 kilo dan ini yang ukuran 50 kilo. Untuk melakukan pembelian bisa datang ke alamat langsung sekretariat di Dusun Pehpulo RT 1 RW 3 Desa Sumbersih, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar. Dan juga bisa dibeli melalui sosial media dan marketplace yang ada di bawah ini. Untuk manfaatnya sangat bermanfaat bagi kita, membantu kita untuk mengembangkan garam di sini. Alhamdulillah. Semoga atas kepercayaan Wiwi atas kami kita bisa menjaga kepercayaan untuk mengembangkan garamnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wiwi yang sudah membantu kami dari KUB Fajar Samudra. Sangat bermanfaat sekali dan semoga tambah berkembang maju untuk kami keluarga KUB Fajar Samudra. Sangat berterima kasih banyak kepada Ibu Wiwi dari UPN. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dengan adanya program dokter mengabdi ini sangat bermanfaat bagi kelompok kami KUB Fajar Samudra untuk menambah pengetahuan serta keterampilannya dalam memproduksi garam secara berkelanjutan. Dengan pengetahuan tentang kebaharuan pemanfaatan tandon air muda yang dapat digunakan untuk wadah budidaya rumput laut, sehingga dapat menjadi nilai tambah sendiri untuk kelompok. Selain itu juga meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan garam yang lebih berkualitas karena adanya filter dari tandon air muda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga program ini dapat meningkatkan kesejahteraan KUB Fajar Samudra beserta nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Blitar.
Dengan semangat sinergi agromaritim, garam Blitar bukan hanya sekedar butiran putih di meja makan. Ia adalah simbol harapan, inovasi, dan kebangkitan masyarakat pesisir Indonesia. KUB Fajar Samudra dari Peh Pulo Luar biasa, mantap!